Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, dan juga hadirin hadirat dari para santri khususnya, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga di bulan mulia ini Allah memilih kita sebagai hamba yang mendapatkan pengampunan dari Allah, hamba yang memasuki bulan Ramadan dan keluar sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang dimudahkan masuki bulan Ramadan, dan kita sudah dimasukkan ke bulan Ramadan. Dan semoga di antara hamba-hamba yang dipilih oleh Allah bisa masuki bulan Ramadan, kita dijadikan oleh Allah Nabi Muhammad lahir fisiknya dan juga akhlak-akhlak beliau membantu sekali bagi orang yang mencari kerinduan dan kecintaan kepada baginda Nabi. Punya gambaran, biarpun ketahuilah sehebat apapun kita di dalam menggambarkan baginda Nabi, maka tidak akan sampai kepada hakikat keagungan, keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun kehebatan kita di dalam menggambarkan Nabi, bahkan membaca tentang sejarah Nabi, tentang jasad mulia baginda Nabi, nggak akan kita bisa menghadirkan atau menggambarkan yang sesungguhnya. Yang jelas Nabi lebih agung daripada apa yang pernah kita bayangkan. Karena apa? Karena kita itu hanya mampu membayangkan sesuatu yang pernah kita lihat atau kita dengar. Yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar tidak akan mampu. Kita mungkin pernah mendengar cerita orang yang disifati dengan sifat ganteng, sifat bagus, ya itulah semampu kita. Mungkin melalui gambar-gambar, atau orang yang pernah kita ketemui di masyarakat kita, seorang yang disifati dengan sifat yang bagus, mulai dari mungkin tubuhnya yang bagus, tinggi, kekar, mungkin dengan hidungnya yang mancung, matanya yang hidung, rambutnya dengan segala keindahan ada. Dan itu yang terkesan di dalam angan kita, kalau itu adalah orang yang bagus atau disifati dengan kegantengan. Sehingga kalau kita bicara tentang manusia terganteng, ya ke situ arah hayalan kita, nggak akan lebih dari itu. Karena mentok, ya itu mungkin yang paling ganteng orang yang pernah kita lihat, ya itulah kemampuan kita dalam menghayalkan. Sementara baginda Nabi, kalau orang itu dijajarkan baginda Nabi, nggak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya, nggak akan sambung, nggak, jauh sekali kegantengan baginda Nabi, indahnya fisik baginda Nabi. Akan tetapi dengan mengetahui cerita-cerita tentang fisik baginda Nabi membantu kita. Di saat disebut nama baginda Nabi ada gambaran-gambaran dan ada hal-hal yang bisa ditiru dari perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua yang ada pada Nabi adalah bisa jadikan suri toladan. Baik, ini kitab Syama'il Muhammadiyah ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi yang punya kitab Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunan Tirmidzi. Beliau adalah menulis buku ini untuk para perindu dan pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bisa langsung saja kita membaca hadis yang pertama ya. Imam Tirmidzi ada mukadimahnya, anda ini kitabnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan baca bismillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allahumma salli ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-hafidh Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrat at-Tirmidhi atau at-Turmudi. Berkata Hafidh at-Tirmidhi dalam kitab Syama'ilnya, babu ma jaa fi khalqi Rasulillahi, bab tentang apa-apa yang datang dari riwayat-riwayat tentang khalqi, ciptaan baginda Nabi, fisik. Khalq itu ciptaan. Kalau khuluq akhlak. Khalqun dan khuluqun. Kalau khalqun ciptaan. Kalau khuluqun akhlak. Yang dibahas ini yang pertama adalah tentang khalqu, ciptaan Nabi. Tentang badan Nabi. Tentang mata baginda Nabi, mata mulia baginda Nabi. Haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, dari Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas, dari Sayyidina Malik bin Anas, Sahibul Madhab, Imam Malik bin Anas, an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Rabi'ah bin Abdurrahman, an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik, sahabat, annahu sami'ahu yaqulu, sungguhnya beliau mendengar bahwasanya beliau berkata. Jadi Rabi' mendengar Sayyidina Anas berkata, yaqulu kana Rasulullah, lah ini Sayyidina Anas sangat dekat dengan Nabi, maka beliau sangat pantas dan sangat mampu, sangat bisa menyifati Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laisa bitawilil ba'ini, Nabi itu orang yang enggak tinggi-tinggi amat, tinggi berlebihan, wala bil qasir, tidak pendek-pendek amat. Jadi kalau orang lihat Nabi itu enggak bisa dikatakan tinggi. Orang terlalu tinggi juga bukan sebuah keindahan, terlalu pendek juga bukan sebuah keindahan. Nabi itu pas, tidak bisa kita anggap tinggi amat dan juga bukan pendek. Wala bil abyadil amhaq, dan kulit baginda Nabi itu tidak putih. Ada putih, kalau putih amat seperti orang putih seperti penyakit putih. Tapi putihnya Nabi adalah ada wala bil adami, Adam itu adalah Nabi putih. Adam itu adalah kulit, tidak bilang apa ya, kayak asmar, ya, tidak hitam tapi juga tidak putih, apa ya, sawo matang begitu, mungkin asmar kayak coklat begitu. Dan Nabi tidak bisa dibilang coklat, jangan juga tidak bisa dibilang putih amat, menengah. Putihnya Nabi ada semacam kemerah-merahannya. Putihnya kulit Nabi adalah putih yang tidak murni putih, akan tapi putih yang mengarah kepada arah ke kayak coklat, bukan hitam, tidak. Jadi tidak putih amat begitu. Kalau sudah dikatakan wala bil abyadil amhaq wala bil adam, tidak putih sekali tapi masih putih. Wala bil ja'di, ini putih kulitnya Nabi. Bayangkan kalau orang kulitnya putih, ya kurang bagus. Tapi putihnya adalah putih, tidak terlalu putih amat. Itulah kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bil ja'dil qatati, dan rambut baginda Nabi itu tidak keriting berat, kribo ya, keriting berat. Wala bis sabti, dan juga tidak rambutnya itu lurus. Subhanallah. Sehingga semuanya punya kebanggaan. Yang rambutnya keriting, Nabi ada keritingnya tapi nggak amat. Nah, yang rambutnya keriting dia masih berkata, Nabi juga ada keritingnya kok, tapi nggak amat. Yang rambutnya lurus, Nabi juga lurus kok, tapi nggak amat. Jadi rambutnya Nabi tidak lurus dan juga tidak keriting. Kalau bahasa Jawa itu ngandan-ngandan, ngombak banyu kayak air tuh.
Jadi rambutnya seperti itu, tidak dikatakan rambutnya keriting, juga tidak dikatakan rambutnya lurus-lurus amat. Itu rambut Nabi. Ba'athahu Allah Ta'ala ala usi arba'ina sanatan. Nabi diutus oleh Allah waktu umur 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah 10 sinina, tinggal di Makkah 10 tahun setelah menjadi nabi. Beliau tinggal di Makkah 10 tahun. Wa bil Madinati 10 sinina, di Madinah juga 10 tahunan, bukan persis ini perkiraan. Wa tawaffahullahu, dan Allah mewafatkan baginda Nabi ala ra'si sittina, umur beliau kepala 60. Jadi 40 ditambah 20 menjadi 60. 10 di Madinah, 10 di Makkah, 10 di Madinah. 10 ini bukan persis, sebab nanti ada keterangan lain, kurang lebihnya di Madinah adalah 13 tahun. Menjadi 60. Jadi nggak pertentangan. Ala ra'si sittin, kepala 6 itu kan 60 bisa lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itulah umur baginda Nabi adalah kurang lebihnya 60 tahunan ke atas. Waktu beliau wafat, walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sa'ratan bayda'a. Jadi subhanallah, sahabat Nabi waktu memandikan atau bersama Nabi itu memperhatikan sampai rambut-rambutnya. Jadi waktu Nabi wafat itu rambut putihnya tidak mencapai sampai 20, rambut dan jenggotnya. Sampai hampir terhitung, maksudnya sedikit sekali, tidak sampai 20. Itu gambaran tentang baginda Nabi. Lihat, Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, pas ideal. Rambutnya juga seperti itu. Kemudian warna kulitnya pun juga tidak putih-putih amat, bahasa Jawanya cebleh, putih yang tidak menarik, tapi putih ada sedikit mengarah kepada coklat, atau kalau kita sawo matang mengarah ke sana. Tapi kalau kita kan sawo matang amat kita ini. Kalau Nabi tidak, putih. Baik. Kemudian juga rambut beliau seperti itu, dan beliau umurnya adalah 60 tahun lebih. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Humaid ibn Mas'adah al-Basri, haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas lagi. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabba'atan, dalam riwayat marbu'. Rabba'atan itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sama. Marbu' itu sedang. Laisa bitawili wala bil qasiri, tidak disifati Nabi itu tinggi amat dan juga tidak pendek. Hasanal jismi, Allah, semua badannya bagus. Dititi satu rambutnya bagus, hidungnya, bibirnya, dagunya, terus sampai ujung kaki. Hasanal jismi. Wa kana sya'ruhu, dan rambutnya beliau itu walaysa bija'din, enggak keriting, wala sabtin, dan juga tidak lurus amat. Asmaral launi, lah ini asmaral launi ini riwayat. Asmar itu putih yang mendekati ke coklat, ya kayak semacam coklat, kayak sawo matang lah mungkin kita. Ini riwayat begini, tapi riwayat ini sebagian ahli hadis menolak, bukan asmar tapi azhar, menyala. Azharal launi, riwayat lain azharal launi, azhar menyala, jadi cerah sekali. Baik, kalau digabungkan tentunya dengan riwayat sebelumnya, yang jelas Nabi tidak sampai disifati putih yang tidak indah, tapi ada mengarah ke arah coklat tadi, apa kuning, ya kuning lah, kuning ke arah kuning, tapi tidak sampai berlebihan, masih mendekati kepada putih. Wa idza masya, sebenarnya kita ini sebenarnya yang menyifati itu ingin menghadirkan satu warna kulit yang terbagus gitu, karena sudah yang ada pada Nabi istimewa. Dia ingin menggambarkan warna kulit terbagus. Kalau orang di Indonesia kulit bagus kan kuning langsat, kan begitu, tapi langsat yang belum nginep, langsat kuning langsat, ya putihnya mengarah kepada kecoklatan, tapi tidak coklat-coklat amat.
Dan baginda Nabi lebih bagus dari itu semuanya. Wa idza masya yatakaffa. Lah ini tolong tiru langkah Nabi. Nabi kalau berjalan tidak seperti orang malas nyeret kakinya seret, seret. Tapi Nabi turunnya itu. Jadi seperti turun min sobabin, seperti turun dari tanah, dari tempat yang mengarah ke bawah. Jadi kakinya terangkat. Ada orang kan kalau jalan seret, malas kan? Kayak kurang makan, padahal sudah 2 piring dia. Jadi malas. Jadi jalannya di plek, terangkat. Bukan diseret. Yatakaffa. Wa hadatsan Muhammad bin Bashar, dari Muhammad bin Bashar radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu, aku mendengar Al-Barra bin Azib yaqul, Barra bercerita, ini riwayat dari Barra. Sayyidina Barra bercerita, kana Rasulullah rajulan marbu'an. Riwayat rajulan sifatnya rambut yang tidak terlamat keriting nih, rojil juga. Sebagian mengatakan rojulan, ada rojilan. Kalau rojil sifatnya rambut. Rojulan, rojul. Nabi adalah seorang laki-laki yang marbu'an. Tadi rabba'atan, ini marbu'an. Sama. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ba'idama bainal mankibain. Antara pundak dengan pundak itu jauh. Lebar, maksudnya badannya itu lebar. Gagah begitu, ini lebar. Mangkib dengan mangkib ba'id, jauh, lebar. Azimal jummati, ada jummah, ada rambut itu namanya wafrah, ada limmah, ada jummah. Wafrah itu rambut yang memanjang sampai telinga lembut, ini namanya wafrah. Kadang Nabi rambutnya wafrah sampai ini. Kalau limmah itu rambut memanjang turun di bawah telinga tapi belum sampai pundak. Kalau jummah itu rambut yang memanjang sampai yadrifu alal katif, panjangnya sampai pundak. Dan ini semuanya pernah terjadi pada Nabi. Nabi pernah rambutnya adalah wafrah sampai telinga sini, dan juga pernah limmah turun, dan juga pernah jummah turun sampai pundak, rambut baginda Nabi. Azimul jummati, rambutnya itu besar. Jadi rambutnya itu bukan, ada orang rambutnya kan jarang-jarang begitu. Rambut Nabi adalah rambut yang subur, azim, besar wa azim, subur. Ila syahmati udunain, sampai ini syahma udunain, sampai telinga lembut ini. Disebut jummah, ini bukan makna jummah yang sesungguhnya, rambut maksudnya. Jummah ini rambutnya. Cuman kalau jummah maknanya rambut yang sampai pundak. Artinya rambut Nabi itu besar, maksudnya rambutnya itu adalah subur, kemudian sampai ke sini, sampai ke bawah telinga, ke telinga ujung nih. Alaih hullatun hamra, dan pada Nabi baju khullah itu 2 baju double. Ini ada 1 baju. Kalau setiap baju double namanya khullah, dan double bisa double luar bawah, bisa luar dan dalam, bisa double atas bawah. Yang satu pakai sarung, yang satu pakai bajunya, namanya itu adalah khullah. Khullatun hamra, baju merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Bayangkan saja dengan kegantengan wajah Nabi yang putih seperti itu, rambutnya seperti itu, pakai baju merahnya. Cuman riwayat merah ini, dalam riwayat lain Nabi melarang pakai baju yang merah amat. Jadi hamra di sini adalah merah yang dikasih warna yang lainnya. Apakah ada garis hitamnya atau sebagainya? Bukan merah murni. Bukan merah murni. Yang jelas merah. Mara itu, kata Sayyidina Barra, kata Sayyidina Barra, aku tidak melihat syai'an qattu, sesuatu ahsan minhu, lebih indah dari itu semuanya. Ya tentu yang pakai Nabi. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan, haddatsana Waqi, haddatsana Sufyan an Abi Ishaq
Anil Bara' bin Azib lagi dari Sayyidina Bara' bin Azib. Ma ra'aitu min dhilimmatin. Nah, ini limmah. Aku tidak melihat, katanya, orang yang punya limmah, rambut yang panjang turun dari telinga. Limmah fi hullatin hamra, artinya ini sahabat Nabi ada yang pernah mengenang Nabi rambutnya sampai telinga sini. Ada yang mengenang Nabi rambutnya sampai di bawahnya, ada yang mengenang Nabi rambutnya jummah sampai pundak. Min dilimmatin, aku tidak melihat orang yang punya rambut sampai di bawah telinganya. Fi hullatin hamra, di baju yang merah. Ahsana min Rasulillah, lebih indah daripada Rasulullah. Lahu sya'run, ini menyifati rambut lagi. Lahu sya'run, beliau punya rambut yadribu mankibaihi, sampai kepada pundaknya. Ba'idu ma baina mankibain, ba'idu ma bainal mankibaini, lagi-lagi diulang, pundaknya lebar. Rambutnya sampai di sini, pundaknya lebar. Lam yakun bil qasiri wala bit tawili, dan Nabi memang tidak tinggi amat dan juga tidak pendek amat, ideal. Ideal. Hadatsana Muhammad bin Ismail, hadatsana Abu Nuaim, hadatsana Al-Mas'udi an Uthman bin Muslim ibn Hurmus an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib. Qala, Sayyidina Ali menyifati, lam yakunin nabi bit tawili wala bil qasir, Nabi tidak panjang amat juga tidak pendek amat, ideal, sedang. Shashnul kaffaini, shashnul kaffaini, kafain ini, syasnul itu tebal, bukan tebal jelek. Tebal maksudnya bukan kalau kurus nggak ada dagingnya, tebal dan lembut. Syasn dikatakan bahasanya syasnul kafaini, lembut. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Anas, wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyan min kafi Rasulillah. Sayyidina Anas pernah bercerita bahwasanya, aku pernah menyentuh yang namanya sutra lembut banget, tapi tidak pernah aku rasakan sesuatu yang lebih lembut dari telapaknya Rasulullah. Telapak baginda Nabi lembut sekali. Syashnul, telapaknya tebal, bukan tebal jelek, maksudnya berisi. Syashnul kaffaini. Wal qadamain, juga kakinya juga begitu, bukan kakinya kurus begitu, tidak, tapi berisi dan lembut, lembut sekali. Dhakhmur ra'si, kepala mulia beliau, kepala mulia beliau dhakham. Dhakham itu adalah besar. Ada dengan badan seperti itu, kalau kepalanya kecil tidak sesuai dengan kekekaran, dengan pundak beliau yang lebar, pundak beliau yang lebar, rambut beliau yang seperti itu, kemudian seimbang, ideal. Kepala mulia beliau juga besar, gagah. Dhakhmul karadisi, karadisi adalah ujung-ujung tulangnya begini. Karadis ini adalah pangkal, tulangnya gede-gede, jadi kelihatan tulangnya gede, kekar besar, Nabi gagah, tulangnya besar. Tawilul masrabati, masrabah adalah bulu yang ada di dada hingga sampai pusat. Nabi ada bulu di dadanya, masrabah ini bulu di dadanya, memanjang begitu. Ini menyifati, karena sesaat Nabi dilihat seperti itu. Sesaat Nabi tidak pakai baju, dalam keadaan biasa, atau di saat umroh, atau di saat biasa, Nabi pernah membuka baju biasa, tapi tidak membuka aurat beliau. Pusat dengan lutut tetap ditutup. Wa idza masya takaffa takaffuan, kalau beliau berjalan takaffa, jadi berjalannya adalah tidak nyeret, dengan mengangkat kakinya. Takaffa, mengangkat kakinya. Takaffuan, dengan mengangkat, ka'annama, seolah-olah Nabi itu yanhattu, turun min sobabin, daripada dataran tinggi ke rendah, dari
di bukit apa ya namanya, dari pelataran yang atas ke bawah, turun dari bukit. Sobab itu adalah tempat yang turun, jadi turun, ka'annahu yanhattu min sobabin, seperti jalan itu lagi turun. Kalau turun nggak bisa nyeret, kecungkel orangnya, harus diangkat kakinya. Cek, cek. Biarpun tidak di sobab, di tempat yang turun, Nabi tetap jalannya seperti itu. Makanya berjalan yang baik, jalan seret, 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 ya? Bukan begitu jalannya orang malas itu. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlah, aku tidak melihat orang sebelumnya dan setelahnya itu seperti Rasulullah. Istimewa pokoknya. Hadatsana Sufyan bin Waki qala hadatsana Abi anil Mas'udi bi hadzal isnad nahwahu bima'nahu. Ada riwayatnya. Hadatsana Ahmad bin bin Abdata Ad-Dami Al-Basri wa Ali bin Al-Hujur wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa huwa ibn Abi Halimata wal makna wahid. Ini ada riwayat lain serupa. Qalu, beliau berkata, ini perawinya, haddatsana Isa ibn Yunus, telah memberitahu kepadaku Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah. Qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin walad Ali, dari putranya Sayyidina Ali, Muhammad bin Ali, putranya Sayyidina Ali selain daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Qala kana, beliau bercerita, Ali, ayahku Ali itu, idza wasafa Rasulullah, qala idza wasafa Rasulullah, bercerita, kana Aliyu wa Sayyidina Ali idza wasafa Rasulullah waktun, beliau menyifati Rasulullah begini. Qala, berkata, lam yakun Rasulullah bitawilil mumaghid, bukan panjang, bukan tinggi yang amat, wala bil qasiri mutaraddid, dan juga bukan pendek-pendek amat. Wa kana rabba'atan, ini riwayatnya sama dengan tadi ceritanya. Wa kana rabba'atan, antara tinggi dan rendah, tengah-tengah, sedang. Minal qaumi, kalau bersama orang itu nggak pernah Nabi kelihatan paling tinggi, kan nggak bagus, dan juga nggak ada paling rendah, nggak, sedang, ideal. Lam yakun bil ja'dil qatati, dan Nabi tidak keriting amat, wala bisabti, dan tidak lurus-lurus amat. Wa kana ja'dan rajilan, rambutnya itu ya setengah keriting, setengah lurus, kayak tadi, ngandan-ngandan, rambutnya seperti itu. Walam yakun bil muttahami, dan Nabi muttaham, ya kan, betul. Walam yakun bil muttahami, muttaham, Nabi tidak gemuk amat. Muttaham kalau gemuk amat, tidak samin, gemuk-gemuk yang parah. Wala bil mukalthami, mukaltham itu yang wajahnya bulat. Ada orang wajahnya bulat, Nabi tidak bulat amat wajahnya Nabi. Wa kana fi wajhihi tadwirun, tapi biarpun tidak bulat juga tidak lonjong, tapi fi wajhihi tadwirun, tidak bulat amat, hanya agak, jadi modelnya tidak terlalu bulat amat, agak lonjong, tapi juga tidak lonjong-lonjong amat. Sebab ada orang wajahnya tuh memanjang begitu, kurang indah, atau bulat, tidak indah, tengah-tengah baginda Nabi. Abyadu musyrabun, putihnya tidak putih, tapi putih ada campurannya, putih kemerah-merahan, putih ada, tidak putih amat. Nah, itu adalah baginda Nabi. Ad'ajul ainaini, matanya terlihat hitam, hitam bola matanya itu terlihat sekali, indah. Ahdabul ashfar, matanya hitam, terlihat hitam, matanya terlihat cerah begitu. Kemudian ahdabul ashfar, bulu matanya itu panjang, panjang bulu matanya, panjang bulu matanya.
Jalilul musyashi wal katadi. Musyash itu tulang-tulang, tulangnya besar, diulang lagi tadi, tulangnya besar. Kemudian katad itu ini besar, pundaknya ini tulang pundak ujungnya sini, ini pundak bagian ujung, ini kan pundak semuanya, pundak ini besar dan tulang-tulangnya besar. Nabi menunjukkan kalau itu gagah. Ajradu dzu masrubatin. Ajrad itu kulitnya nggak penuh dengan bulu, hanya di bagian tertentu yang berbulu. Ajrad ini tidak berbulu, badannya itu nggak berbulu. Tadi nyifati nggak berbulu, cuman bulunya ada apa? Masrubatin tadi, bulu antara dada dengan pusat itu masrubah, itu bulunya yang ada di situ, yang lain bersih. Syathunul kaffaini, tapi tebal lembut telapaknya, kaki dan tangannya. Wa idza masya, kalau berjalan taqalla'a, mencabut begitu, ka'annama yanhattu min sababin, seolah-olah turun di tempat yang berjalan di tempat yang turun. Wa idza tafata, lah ini adab Nabi. Kalau Nabi menoleh itu bukan nolehnya orang-orang nggak berwibawa, noleh begini, enggak, Nabi wibawa, berhenti, dipanggil orang berhenti, kalau perlu meloleh dengan badannya. Iltafata ma'an, nggak begini, ngadep dengan badannya. Ini adab, menghormat orang yang ditoleh. Baina katifai khatamun nubuwati, di antara pundak dan pundak ada stempel kenabian, semacam daging yang menonjol begitu. Ini ada stempel, bahwasanya tanda kenabian. Maka ada sebagian yang ini sudah disebutkan dalam kitab suci yang terdahulu, sehingga yang menanti Nabi itu yang kalau melihat langsung ingin melihat, seperti Salman Al-Farisi dan yang lainnya, itu langsung lihat apakah ada tandanya, dilihat, oh ada tandanya, itu tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan memang baginda Nabi adalah pungkasan para nabi. Ajwadun nasi sadro, ajwadun nasi sadro, lapang hati. Lapang hati maksudnya pemurah, memaafkan jika ada orang memerlukan dia, memberi, beliau memberi, hatinya lapang. Asdaqun nasi lahjatan, paling benar, jujur dalam bertutur kata, omongannya paling benar. Wa alyanuhu ma'arikatan, alyanuhu ma'arikatan, arikah ini adalah watak, watak yang terbaca dalam perilaku, sifat watak. Arikatan tabi'ah, karakter, jadi lembut. Ada orang kan marahan, ada orang yang model emosian dan sebagainya, tapi Nabi tidak. Akramuhum isyratan, dalam pergaulan paling mulia, paling indah di dalam mereka beliau bergaul. Kalau kita bersepuluh, di situ ada Nabi, yang 9 baik, Nabi pasti yang terbaik. Man ra'ahu badihatan habah, barang siapa yang melihat Nabi spontan, itu langsung ada haibah Nabi, terbius oleh wibawanya Nabi. Misalnya tiba-tiba Nabi datang di tengah orang yang nggak kenal sebelumnya, pasti ada wibawa yang menguasai hatinya, sehingga menghormat Nabi. Kecuali yang memang dari awal sudah dikuasai oleh kedengkian, seperti Abu Jahal dan yang lainnya, nggak terkagum, terkagumnya sudah kalah dengan kebencian. Orang yang nol, nggak pernah dengar tentang Nabi Muhammad, tiba-tiba melihat Rasulullah, habah, rasa kagum, hormat, dan rasa takut. Takut bukan takut ingin lari, ada hibah, wibawa. Wa man khalatahu ma'rifatan, kalau orang bergaul dengan Nabi, ia mengenal Nabi, ahabbah, maka akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu na'ituhu, dan yang menyifati itu bisa berkata, lam ara qabla wala ba'dahu mithlah, aku tidak pernah melihat
sebelum dan setelahnya orang seperti beliau. Lanjutannya, qala Abu Isa, berkata Abu Isa, sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn Husain yaqul, aku mendengar Aba Ja'far Muhammad bin Husain bercerita, ya sami'tu al-Asma'i, aku mendengar Asma'i yaqulu fi tafsiri sifatin Nabi, tadi sifat Nabi dijelaskan. Apa itu al-mumaghatu adz-dzahibilatu, ya al-dzahibutulan, al-mughat pergi memanjang, maksudnya tinggi. Wa qala sami'tu Arabiyan yaqulu fi kalami, jadi diambil dari perkataan orang Arab, tamaghata fi nusyabati, ya ini tamaghata fi nusyabatihi, tamaghat memanjangkan, fi nusyabatihi di dalam pemanahannya. Jadi apa namanya, busur ditarik memanjang, panjang, tamaghat dipanjangkan, artinya orangnya panjang tinggi. Jadi ya, kalau dinisbatkan ke orang tinggi, kalau busur ya ditarik busurnya sepanjang-panjangnya. Kalau manusia ya tinggi. Jadi Nabi bukan tinggi-tinggi amat seperti itu. Maddaha maddan syadidan, maksud tarik kuat, lebar, luas, panjang-panjang. Mutaladdidu ad-dakhilu ba'du bi ba'din qisaran, maksudnya ngeruwel, saling masuknya pendek gitu loh. Pendek itu kan tidak ke sana. Jadi kalau seandainya rambut itu dipanjangkan kan, seandainya barang itu sebetulnya panjang, cuman karena dia saling masuk jadi pendek gitu. Sebenarnya dia panjang, dia yang lainnya panjang kok, makannya sama, masuk. Jadi ya taqul ba'dakil ba'dun fi ba'din, maksudnya bulat, ruwet masuk ke dalam, artinya pendek gitu, artinya tidak tinggi. Wa ammat qatat ay syadidul ju'udati, maksudnya sangat keritingnya. Adapun rajil alladhi sya'rihi khujunatun ay tatannin qalil, rambut kalau dikatakan rajil, rambut itu ada keriting sedikit, beloknya nggak amat-amat, qalilun sedikit, jadi nggak keriting amat rajil tadi. Wa amal mutahham, mutahham al-badinul kathirul lahm, kalau mutahham itu adalah orang yang al-mutahham badin al-kathirul lahmi, lam yakun bil mutahham, dia badan berat, berdaging, enggak begitu Nabi. Wal mukaltham al mudawwarul wajhi, yang bulat wajahnya tadi ini jelaskan nih. Wal musyrabu alladhi fi bayadi humrah, yang putihnya ada kemerah-merahannya. Wal ad'aj syadid sawadil aini, yang sangat hitam matanya. Al ahdab tawilul ashfar, wal ahdab ahdabul ashfar, ahdab tawilul ashfar, panjang bulu matanya tadi disebutkan. Wal katab mujtama'ul katifaini, tempat bertemunya ini tuh katifaini, al kahil ini, pundak. Taib. Wal masrubatu was-sa'rul ad-daku alladhi ka'annahu qadibun min as-sadri ila surrati, kalau namanya masrubah itu syar, rambut lembut memanjang seperti tongkat begitu, qadib seperti tongkat, jadi memanjang sampai pusat. Ya tadi ada namanya bulu dada, ya bulu dada yang memanjang ke bawah sampai pusat. Kemudian wal syathnu al-ghalidul asabi, tebal, jemari-jemarinya itu tebal. Minal kaffaini wal qadamaini, dari telapak tangan dan telapak kaki. Wa taqallu ayyamshi bi quwwatin, kalau taqallu itu yamshi bi quwwah, taqallu itu jalannya tuh kuat dengan menarik, mengangkatnya begitu. Wasabab al khudur, tempat turun. In hadarna min sobubin wa sababin, aku turun di tempat yang menurun gitu, jadi turun miring, bukit-bukit begitu. Wa qauluhu, ini sudah saya apa bab lagi, hadis baru lagi.
Nah, haddatsana wa kullu jalilul masyasi yuridu ru'usul manakib. Kalau masyas ujung ini pundak. Wal israh suhbah bergaul. Wal ashir as-sahib. Sahib teman. Maksudnya kalau bergaul indah. Al-badiyah mufajah. Kalau orang lihat Nabi spontan, yang ada hanya kagum. Yuqalu badahtu bi amrin ifajatu. Aku badahtu bi amrin. Aku bikin kaget dia. Jadi kalau orang lihat Nabi spontan, yang ada hanya kagum wibawanya. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan hadis berikutnya. Panjang. Bismillah. Haddatsana Sufyan bin Waqi'. Qal haddatsana Jumai' ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabi qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halata zawji Khadijah. Abi Halah ini adalah suami dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra dulu sebelum dengan Rasulullah. Yukna Abu Abdullah ibn Abi Halata, dari putranya Abi Halah, berarti ini adalah anak tirinya Rasulullah. Anil Hasan bin Ali, dari Sayyidina Hasan bin Ali ibn Abi Thalib, qala sa'altu khali Hind bin Abi Halata. Aku bertanya kepada pamanku, karena anaknya putra Sayyidah Khadijah. Hindun ini putranya Sayyidah Khadijah, kakaknya Sayyidah Fatimah, beda ayah. Makanya Sayyidina Ali bertanya, khali, menyebutnya khali, saudara daripada ibu kan, saudara. Karena Sayyidah Khadijah seperti diingat khali Hind bin Abi Hala wa kana wasafan. Dan Hindun ini, Hindun bin Abi Hala ini orang yang pandai menyifati. Jadi gini, ada orang itu memang kepekaannya dalam menyifati sesuatu. Misalnya ada seorang pelukis. Seorang pelukis kadang-kadang lihat orang satu sekali tok sudah ngelihat ciri khasnya, kumisnya bagaimana, bibirnya gimana, langsung bisa buat sudah. Kalau tidak biasa itu nggak bisa, nggak ketemu. Ya ini ya, Hind bin Abi Hala itu pandai menyifati. Pandai menyifati. Sehingga ditanya ini, wa nashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Aku pengen beliau itu menyifati tentang Rasulullah. Sayyidina Hasan yang minta. Sayyidina Hasan minta kepada Hindun bin Abi Halah. Aku ingin Hindun bin Abi Halah itu menyifati yang sekiranya sifat itu biasa akan aku jadikan pegangan. Di saat menyebut baginda Nabi langsung kebayang seperti itu. Faqala, kemudian berkata, karena Nabi fakhman fakhama. Nabi itu adalah fakham, itu agung. Maka dijelaskan agungnya, agung apa? Semuanya serba hebat, besar berwibawa, dari perilakunya agung, fakhman mufakhama. Kefakhim besar. Ya, kepala beliau adalah besar, badan besar, tapi bukan besar yang jelek. Ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatul badri. Wajahnya menyala, cerah bagaikan rembulan di bulan purnama. Atwal minal marbu'. Marbu' maksudnya tadi marbu' itu tidak tinggi-tinggi amat, juga pendek-pendek amat. Ini ditambahi lebih mengarah ke tinggi. Jadi kalau marbu' tadi tidak tinggi, tidak rendah, tapi disifati oleh Hindun bin Abi Halah lebih mengarah ke tinggi, tapi tidak tinggi amat. Waqsar minal musyaddabi, dan juga tidak pendek. Azimul hamati, besar, kepala beliau besar, bukan besar jelek, besar seimbang, besar yang serasi. Kemudian rajila syari, rambutnya tidak keriting dan juga tidak lurus amat. Inin faraqat aqiqatuhu, aqiqah itu rambut. Makanya kalau kita bicara tentang aqiqah yang kita sembelih itu diambil dari potongan rambut. Aqiqah itu, makanya kalau aqiqah itu memotong rambut. Jadi aqiqah itu rambutnya. Jadi rambut Nabi itu kalau bisa dipilah begitu. Sehingga sesaat terlihat dibelah dengan belahannya, belahan rambut baginda Nabi.
Wa illa fala yujawizu sya'ru syahmata udhunaihi. Kalau tidak dibelah, dirapikan begitu, rambut Nabi itu turun, la yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa waffarhu. Kalau dibiarkan terurai, rambut Nabi tidak akan lebih daripada ini, telinga lembut ini, sampai di sini rambut panjang Nabi. Ini salah satu yang ditemukan. Nanti ada rambut panjang, ada lagi ceritanya. Azharul laun, putih yang menyala, putih yang cerah. Ada putih biasa, ini putih, tapi putihnya nyara. Pernah kita melihat orang yang kulitnya putih, ada cerahnya. Wasi'ul jabin, jidatnya ini luas, jidatnya luas, dan diyakini dari jidat luas memang ada hubungannya dengan pikirannya yang luas dan seterusnya. Jidatnya luas. Azajjal hawajibi, azajjal hawajibi, azajja itu panjang dan kecil, tipis. Hajibnya itu panjang dan kecil, panjang dan kecil. Sawabigh, hampir memenuhi semuanya, ini dipenuhi dengan alis. Fi ghairi qaranin, tapi tidak nyambung, alisnya kecil, indah, penuh sampai di sini, tapi tidak sambung, bainahuma irkun yudirruhul ghadabula. Di antara sela-sela antara alis dengan alis itu, kalau Nabi lagi marah, Nabi pernah marah, lihat kemungkaran yang marah, keluar keringat di sini. Bainahuma irkun, ada semacam keringat. Yudirruhul ghadabu, kalau ada marah, keringat yang memancar di sini, kelihatan mengkilat begitu. Jadi ini alis Nabi seperti itu. Aknal irnaini, hidungnya mancung. Lahu nurun ya'luhu, jadi hidung beliau mancung, kemudian seperti bercahaya. Sehingga begitu bercahaya, saking bersihnya itu, cahaya itu sampai menutupi kemancungannya. Mancung, bercahaya. Yahsabuhu man la yata'ammalu asyamma. Orang menduga yang tidak memperhatikan, asyamma itu orang yang mancung tapi seluruh batang hidungnya sampai atas, jadi kurang indah. Tapi mancung yang ideal ya mancung, setelah itu mancung di badan ya indah, pokoknya bagian yang tertentu harus mancung, selebihnya adalah tidak. Dan karena Nabi menyalanya seolah-olah gitu, kelihatan seolah asyam, mancungnya kayak sampai di atasnya, ternyata tidak. Jadi ideal, indah sekali. Ada orang, mohon maaf ya, ganteng, hebat, istimewa, cuman tidak seperti Nabi, ada mancungnya, batangnya mancung semuanya, syam, sampai ke atas, batang hidungnya mancung semuanya. Kalau Nabi tidak semacam itu, tapi terlihat seperti asyam, seperti orang yang mancung, karena apa? Ada cahaya, ada keindahan di hidung baginda Nabi SAW. Kathal lihyati, subur jenggotnya. Kathah itu subur, padat, apa namanya, lebat. Sahlal khaddaini, dua pipi beliau adalah datar, tidak menonjol, tidak, tulang pipinya tidak menonjol begini, tapi datar, tapi kelihatan indah. Ada yang nonjol begitu, ada orang, tapi ini tidak, Nabi datar, indah. Waktu sudah habis, harus dipotong panjang ini tentang menyifati Nabi. Dholi al-fammi, mulut beliau itu lebar. Dholi ini kalau lebar itu sehingga di saat beliau bertutur kata atau tersenyum, itu terlihat antara dua gigi depan, berarti 4 atas bawah, 2 gigi depan dengan gigi gerahamnya itu hampir terlihat, jadi lebar, kelihatan giginya beliau yang indah putih, kelihatan lebar. Mulut beliau yang lebar yang indah, sehingga kalau beliau tersenyum atau bertutur kata itu terlihat.
muflajul asnani, kemudian antara gigi, dua gigi yang depan dengan yang lainnya itu ada jaraknya. Aflaj itu berjarak giginya, tidak nempel begitu, berjarak. Sampai di sini dakikul masrubati, tadi kembali lagi menyifati tentang bulu dadanya yang sampai pusat itu adalah tidak melebar semuanya tapi indah, seperti batangan yang turun ke bawah. Ka'ana unukahu jidu dumyatin fi sofa'il fiddati, seolah-olah leher baginda Nabi yang putih itu seperti jid, lehernya dumyah itu seperti bentuk sesuatu bentuk leher-leheran yang dibuat dari misalnya tulang taring gajah misalnya, itu kan warnanya begitu, dibuat kemudian ditumpangkan di atas perak yang putih. Artinya maksudnya menyifati indah, leher Nabi itu indah sekali, serasi dengan bajunya, serasi dengan wajahnya, pas keindahan putih, mu'tadilul khalqi, sedang-sedang, nggak ada berlebihan. Sampai di sini insyaallah. Pertemuan yang akan datang insyaallah menyifati Nabi, dan kita bayangkan bersama Nabi setiap saat, bersama rambut Nabi, bersama tangan Nabi, bersama semua yang ada pada Nabi SAW. Semoga itu menambahkan kecintaan kita pada Rasul SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti, masih panjang.